Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kian Sugianto, tentunya di program Guru Penggerak. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengupload tugas aksi nyata pada materi budaya positif. Di sini saya akan mencoba memvideokan beberapa aksi nyata yang telah saya lakukan, mulai dari kegiatan kesepakatan kelas sampai dengan bertugas sebagai coaching dalam workshop budaya positif di sekolah saya. Dan ini dia videonya. Nah, apakah ada yang ingin membuat kesepakatan kelas lagi? Oke, silakan. Caca, boleh yang keras? Kira-kira apa kesepakatannya? Kita sepakat masih diperbolehkan ke toilet. Oke, anak-anak, boleh tidak kira-kira kalau belajar kalian ingin ke toilet? Boleh. Oke, kita sepakat ya, masih boleh untuk ke belakang ketika kalian ingin buang air, oke? Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sedang hadir dalam kegiatan desiminasi tentang bentuk budaya positif sekolah. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang memang sudah terstruktur dalam kegiatan Guru Penggerak. Dan hari ini saya ingin memberikan sebuah desiminasi terkait dengan materi yang saya pelajari ketika saya bergabung dalam Guru Penggerak. Ibu Bapak, untuk hari ini kita akan membahas tentang membentuk budaya positif di sekolah. Ini adalah buat dari saya. Guru yang hebat tidak lain guru yang mampu membuat murid percaya dengan kemampuannya dan bangga melihat perkembangan muridnya. Tentunya sebagai guru bukan hanya kognitif yang kita tonjolkan, namun sebagai guru juga memperhatikan berbagai aspek lainnya, seperti halnya dalam keterampilan dan juga aspek dari pendidikan karakter seperti itu. Kemudian kita akan bahas dari budaya positif. Ibu Bapak, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Tentu saja saya rasakan kegiatan ini sebenarnya sudah ada di sekolah. Berbagai hal yang terkait dengan budaya positif. Bagaimana guru ya memberikan berbagai pengetahuan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh anak. Tentunya ada beberapa langkah dalam membentuk budaya positif. Nah, kemudian terkait dengan budaya positif, tentunya ini sangat berhubungan dengan disiplin positif karena ada kaitan antara budaya positif dan juga disiplin positif. Ibu Bapak, ini ada beberapa hal tentang disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif adalah proses pembelajaran. Kemudian kedua, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan juga membentuk kepercayaan diri. Selanjutnya, disiplin berbeda dari hal dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Biasanya, ya hampir di sekolah ya disiplin itu kita kaitkan dengan hukuman. Ternyata faktanya untuk saat ini hukuman itu sangat dilarang dalam kegiatan pendidikan. Tetapi memang harus ada pengganti supaya apa? Supaya nih ketika kita menerapkan sistem reward dan juga hukuman, maka motivasi disiplin itu hanya sementara, sehingga kita harus mencari alternatif yang dapat kita gunakan selain penerapan punishment atau hukuman dan juga rewarding atau hadiah atau ujian seperti itu Bapak. Nah, kemudian motivasi perilaku ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga inilah motivasi-motivasi yang biasanya ada pada diri anak. Nah, setelah kita akan melihat apakah anak kita akan menjadi seseorang dengan motivasi yang tipe pertama, kedua, atau ketiga. Tentunya ini adalah guru sendiri yang akan membentuk. Mungkin anak akan termotivasi ketika mereka takut akan sebuah hukuman. Dan saya yakin ini mungkin kita lihat efektif ketika kita menggunakan sistem hukuman punishment. Anak-anak akan mengikuti apa yang kita terapkan, lakukan. Tetapi faktanya, ya, ketika motivasi itu bersifat dari eksternal, maka tidak akan berjalan dengan lama, alias temporer, sehingga kita harus melihat lagi kira-kira mana motivasi yang bersifat selamanya. Tentunya ketika kita berbicara motivasi yang bersifat permanen, itu harus muncul dari keinginan siswa sendiri. Yang mana yang nomor 3, ya, berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tentu saja tugas kita adalah bagaimana kita membuat si anak itu memiliki motivasi, tetapi atas dasar keinginan sendiri, bukan dari keinginan pihak lain, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat budaya positif? Tentunya ada berbagai cara. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas kita membuat sendiri peraturannya. Tetapi bukan hanya pihak kita guru yang membuat, melainkan anak ikut andil dalam membentuk sebuah aturan yang diawali dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi nanti aturan-aturan yang akan muncul adalah aturan yang berasal dari pendapat siswa itu sendiri, bukan aturan yang berasal dari guru. Seperti itu. Nah, ini kita sudah terapkan di berbagai kasih proyek sampel, dan ternyata itu lebih efektif dibanding aturan yang memang sudah ada. Kenapa? Aturan yang sudah ada biasanya bersifat memaksa. Sedangkan jika kita menggunakan keyakinan kelas, maka mereka sendiri yang membuat peraturan tersebut. Mereka sepakati, sehingga tanggung jawab yang mereka emban akan jauh lebih tinggi karena mereka sendiri membuat, bukan karena sesuatu yang dipaksakan. Berbeda halnya ketika aturan tersebut dibentuk oleh sekolah ataupun oleh guru. Mereka akan merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika aturan tersebut mereka sendiri yang bikin melalui keyakinan kelas, maka tentunya mereka akan dengan senang hati ikhlas dalam melaksanakan aturan tersebut. Ibu bapak, ini ada prosedur membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid kelas untuk bercurah hati tentang peraturan yang perlu disepakati oleh anak. Mungkin nanti kita bisa menggunakan tanya jawab. Anak-anak, siapa yang ingin berpendapat tentang aturan yang harus ada? Boleh kita meminta pendapat dari anak-anaknya. Atau dengan cara apa? Menempelkan kertas warna-warni. Nanti kita bagikan kertasnya ke anak-anak. Mereka diminta untuk menulis kira-kira keyakinan apa yang ingin mereka kembangkan di sekolah. Nah, nanti ya si kertasnya kita tempelkan di papan tulis atau di kertas karton sebagai bentuk bahwa mereka sudah memberikan sumbangsih tentang keyakinan kelas. Nah, setelah terkumpul dan setelah mencatat, nanti kita akan melihat kira-kira yang merupakan keyakinan yang bagaimana, yang seperti apa. Tentunya sebuah keyakinan kelas atau peraturan tidak boleh memuat kalimat-kalimat negatif. Kita ganti, misalkan jangan membuang sampah sembarangan, itu berbentuk kalimat negatif. Diusahakan dalam membentuk sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita jangan menggunakan kalimat negatif. Ubahlah ya kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Misalkan
Jangan membuang sampah di kelas, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari di depan kelas, gitu kan ya, diganti ya, berjalanlah di koridor kelas. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ini akan membentuk nasib mereka. Ketika sesuatu itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan kalimat negatif, itu akan secara psikologi akan mempengaruhi mereka. Akan ada penolakan, akan ada pembangkangan pada diri mereka. Tetapi ketika kita menggunakan kalimat positif, maka akan ada sugesti positif kepada mereka, sehingga mereka tidak akan merasa terbebani dengan keyakinan yang kita telah sepakati di kelas. Seperti itu ya. Nah kemudian, sudah ya, sudah ada contohnya ya tadi. Jangan berlari di kelas atau koridor, diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Nah ibu bapak, itulah cara membuat keyakinan kelas. Jadi diusahakan, iya, kalimat negatifnya kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kapan diterapkan? Efisiensinya ya, baiknya ya, kita membuat keyakinan kelas pada awal kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketika anak naik kelas 5 misalkan. Nah, pada saat awal kelas 5 itu kita membuat dulu kesempatan kelasnya, supaya nantinya ya, bisa diterima oleh anak-anaknya, gitu ya. Tidak boleh ketika di pertengahan, tapi yang paling efektif adalah ketika awal pembelajaran berlangsung, seperti itu. Kemudian tinjau kembali tadi ya, daftar atau surat pendapat yang dicatat. Nah, mungkin nantinya ada banyak peraturan-peraturan yang sama. Kita filter, kira-kira apa saja peraturan-peraturan yang memiliki sifat yang sama, sehingga nantinya si keyakinan kelas ini tidak akan banyak, gitu. Kenapa? Karena ketika terlalu banyak, anak akan sulit untuk mengingatnya, gitu. Jadi pilih beberapa poin yang memang mewakili semuanya, gitu. Jadi jangan semuanya dibuat, tapi kita pilih filter beberapa yang memang menurut kita bisa digunakan, gitu. Oke Ibu Bapak, ini adalah salah satu contoh dari hasil keyakinan kelas yang kemudian kita bentuk menjadi kesepakatan kelas, khususnya untuk kelas 5B. Nah, mungkin seperti ini ya Bu, Pak, hasil dari kesepakatan kelas produknya. Oke, selanjutnya Ibu Bapak, perlu kita ketahui ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, tentunya dalam hal pendidikan anak ya. Yang pertama survival, bagaimana anak itu bertahan ya, bertahan hidup gitu ya. Kemudian ada belonging, cinta. Biasanya kebutuhan dasar seorang anak itu ingin diberikan perhatian, kasih sayang, sehingga biasanya mereka seringkali melakukan hal-hal untuk menarik perhatian kita dengan kenakalannya. Itu yang harus kita pahami. Oh, berarti si anak ini bukan berarti dia bandel, bukan. Biasanya anak-anak yang bandel itu biasanya mencari perhatian dari gurunya, karena bisa saja di rumahnya mereka kekurangan kasih sayang, sehingga mereka mencari figur itu dari seorang guru, gitu ya. Kemudian power. Nah, ini biasa terjadi pada anak-anak yang merasa dirinya pintar dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada freedom, kebebasan. Anak itu butuh kebebasan berekspresi. Jadi apalagi sekarang dalam 2017 kita harus memberikan ruang pada anak. Ya, diusahakan kita membuat sebuah KBM itu bukan berpusat pada guru, karena masih banyak yang menggunakan sistem seperti itu, di mana guru yang aktif dan memberikan materi, anak-anak pasif. Seharusnya pembelajaran yang baik untuk saat ini adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita menstimulus anak untuk aktif seperti itu ya. Kemudian fun atau kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya yang kita bahas hari ini. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang posisi kontrol seorang guru, dari mulai yang paling yang paling yang paling banyak dilakukan
dan paling baik dilakukan. Yang pertama, kita biasanya nggak sadar bahwa kita seringkali melakukan ya posisi kita sebagai penghukum. Nah ini yang sangat berbahaya sebenarnya, berbahaya terhadap psikologis anak. Nah biasanya seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum itu biasanya akan menggunakan beberapa hukuman fisik maupun fisik, gitu. Nah biasanya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan misalkan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid ke dalam lagi. Nah hal ini sebenarnya tidak baik untuk anak-anak. Oke, anak-anak biasanya akan patuh kepada kita, tetapi biasanya mereka menyimpan perasaan yang kecewa kepada gurunya, bahkan dendam. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita ya berada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, cirinya ketika kita menjadi seorang penghukum, pasti ada kata-kata begini: patuhi aturan saya atau awasi. Itu sering sekali kita jumpai pada guru-guru ya, termasuk saya sebelum itu penataran ini, saya pun begitu. Saya memposisikan sebagai seorang penghukum dan saya baru sadar bahwa itu adalah hal yang kurang tepat. Kamu selalu salah, kemudian selalu berarti yang berakhir selesai. Jadi tolong hindari kalimat-kalimat seperti itu, karena dengan Anda mengeluarkan statement seperti itu, berarti Anda berperan sebagai penghukum, gitu. Yang kedua, ada posisi kontrol atau pembuat merasa bersalah. Nah, ada guru yang memang posisi sebagai kalau Rasulullah kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, memang kita nggak bermaksud untuk itu, tetapi biasanya banyak di antara kita yang melakukan atau menggunakan statement seperti ini. Nah, jika kita melakukan hal itu, berarti kita berada di posisi sebagai guru pembuat rasa bersalah. Dan ini ternyata akan jauh lebih berpengaruh buruk dibanding guru-guru yang ya di posisi penghukum seperti itu. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Ini mungkin levelnya naik sedikit ya di atas tadi yang dua itu. Di mana biasanya guru dalam posisi kontrol sebagai teman memposisikan sebagai teman. Tidak ada jarak berpisah antara guru dengan teman, sehingga anak biasanya akan cenderung lebih nyaman dengan guru-guru yang berposisi sebagai teman. Ini baik nggak? Baik. Tapi ingat, mau posisikan sebagai teman itu harus ada batasannya. Tidak boleh sampai tidak ada batasannya, harus ada jarak pisahnya. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai guru masih memiliki kewibawaan di depan anak-anak kita. Dan ini statementnya nih yang biasanya muncul dari guru yang memposisikan sebagai teman. Misalkan, ayo bantulah demi bapak ya. Itu kan sering itu saja salah sering misalnya kayak gitu. Ayo ingat, tidak bantuan performa ini. Jadi bahasanya non formal. Karena kita merasa sangat dekat dengan siswa dan kita pun berharap ada kedekatan dalam siswa dan kita sebagai guru. Padahal ya ketika tidak ada batasan itu akan merusak wibawa kita di depan murid. Jadi boleh kita berperan sebagai teman terhadap murid kita, tetapi dengan batasan-batasan yang tepat. Saya bilang ini adalah posisi kontrol sebagai teman, di mana kita harus memiliki batasan-batasan bagaimana kita bersikap terhadap anak ya, sehingga kita memiliki kewibawaan depan anak. Nah, posisi yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, biasanya seorang guru yang berposisi sebagai pemantau biasanya hanya sekedar mengawasi saja apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan biasanya statement-statementnya seperti ini. Coba ketika anak salah tuh ya, melakukan kesalahan, pasti mereka akan berkata seperti ini. Coba
kamu ingat ya peraturannya apa yang kamu lakukan, gitu ya. Kemudian sanksi apa dan maksudnya seperti apa. Ini mungkin akan lebih baik dibanding yang sebelumnya. Kenapa? Dengan posisi kelompok bermantau itu tidak ada adjustment terhadap siswa, melainkan hanya sebagai memberi atau pengingat terhadap apa yang mereka lakukan, gitu. Nah, selanjutnya yang paling baik yang direkomendasikan adalah guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, seperti itu ya. Dimana posisi mentor atau sebagai manajer biasanya guru itu akan melakukan sebuah pendekatan terhadap muridnya, seperti itu. Biasanya guru akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan. Ketika murid melakukan kesalahan, nantinya seorang manajer akan mencari tahu dulu kira-kira apa, akan melakukan sebuah validasi kesalahan dulu. Tidak semerta-merta langsung ngejas anak tersebut atau menghukum anak tersebut, tetapi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru tersebut. Itu biasanya ya dijadikan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian hal apa yang saya katakan? Nah, ini ada beberapa yang biasanya dikatakan oleh guru-guru yang berperan sebagai manajer ketika menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Biasanya mereka akan bertanya seperti ini. Coba, nah, ingat ya apa yang kita yakini, gitu kan? Ini sama dengan di posisi mantau. Dalam posisi manajer pun sama melakukan itu ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Itu bisa betul validasi kesalahan, ya. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tahapan restitusi ini ada dalam seorang guru yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Ada restitusinya dilakukan sehingga itu akan lebih efektif terhadap motivasi pada diri anak. Anak tidak akan merasa di bawah karena masih dihukum, tidak ada. Tetapi anak dibangun lagi kepada hal-hal yang positif, dibangun lagi karakternya, diperbaiki lagi mentalitasnya, sehingga anak akan berkembang jauh lebih baik, ya, gitu. Ibu Bapak, ini adalah segitiga restitusi yang tadi saya katakan pada saat kita menjadi seorang manajer, ya, guru yang mempunyai kontrol sebagai manajer. Ada yang pertama menjalankan keyakinan. Ini adalah tahap-tahapannya. Yang pertama menjalankan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Jadi dalam tahapan restitusi, ya, diusahakan kita mencoba menstabilkan identitas anak kita. Jangan sampai langsung dicas, karena itu akan merusak stabilitas ya dari anak kita. Coba bangun kembali kepercayaan diri mereka, sehingga mereka tidak merasa berada di posisi yang rendah ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian validasi tidak ada yang salah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ibu Bapak, ini merupakan tayangan penerapan segitiga restitusi dalam bentuk biaya positif. Saya sudah ada videonya, ya. Baik Ibu Bapak, itu dia pembahasan untuk kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya tentang biaya positif, dipersilakan. Ada yang bertanya? Oke, silakan Bu Titi. Di Zoom ya. Ya, kita membahas segitiga restitusi. Halo, tadi kan membahas tentang segitiga restitusi. Ya, jadi ada yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita menerapkan restitusi yang baik itu? Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Titi. Close dong untuk Bu Titi. Iya. Tadi bertanya tentang bagaimana kita melakukan restitusi yang baik. Nah, Ibu Titi harus diingat bahwa tahapan-tahapan dalam kegiatan restitusi harus kita kembangkan, ya. Seperti validasinya, kemudian
kita harus tahu dulu proses kontrolnya. Nah, seperti yang saya tadi bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah komitmen kelas, keyakinan kelas, gitu ya, sehingga kita bisa ya membuat sebuah peraturan atau kesepakatan yang dibuat oleh anak. Nah, ketika hal tersebut memang masih dalam kesalahan, lakukanlah restitusi. Nah, restitusi yang baik adalah restitusi ya ketika kita menjadi seorang manajer. Jadi ditekankan bahwa ketika kita melakukan restitusi, ya berposisilah kita sebagai seorang manajer. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Sudah puas Bu? Sudah. Baik, ada yang lain? Ini beneran ya Bapak? Pak ada? Bagian terima kasih. Materinya sangat menarik. Tadi materinya sangat menarik ya. Ini berhubungan dengan konsepsi guru masa akibat ya. Nah di sana ada yang satu menarik ketika harus membuat suatu keyakinan bersama. Tadi memang dibahas juga untuk di kelas 5 ya, 5 dan 6 atau yang untuk di kelas atas. Nah kadang-kadang di sana kita mendapatkan apa ya, problem ketika membuat suatu keyakinan bersama tersebut. Kadang-kadang anak-anak membuat suatu kayak semacam punishment yang mereka lakukan, tapi mereka inginnya aja seperti kalau mereka juga dapat untuk membuat suatu punishment yang memang ketika dilakukan mereka akan merasa enggan gitu ya Pak. Kan kalau misalnya keyakinan yang nanti malah BFF yang gitu kan. Nah, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya betul sekali ya. Dalam konsep restitusi sebetulnya kehadiran reward dan punishment itu harus ditiadakan, Pak Ari. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem reward and punishment, maka motivasi yang akan tumbuh dalam anak adalah motivasi yang temporer, sementara. Nah itu yang saya pelajari di sini, bahwa kita harus mencoba ya mengkonversi reward punishment dengan sebuah restitusi. Nah tentunya restitusi yang kita lakukan adalah tadi perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh seorang manajer. Kita berusaha mencoba menggunakan pada anak, sehingga anak termotivasi bukan karena kita, bukan karena reward, bukan karena punishment, melainkan karena diri sendiri. Seperti itu. Nah, ketika anak membuat kesepakatan kelas, seperti yang Pak bilang, katakanlah anak seenaknya aja gitu ya. Nah, filter, karena ada tahapan filterisasi tadi. Filter beberapa kesepakatan yang memang layak untuk dibuat kesepakatan kelas. Tidak semua kesepakatan kita terima, tapi kita akan bersortir kesepakatan yang memiliki makna ganda atau satu kesepakatan mencakup semuanya. Dan beberapa kesempatan yang memang kurang elok untuk disepakati, kita sebagai guru yang harus membuat filternya seperti itu mungkin. Nah, belum yang lain tidak ada. Baik Bu, sudah sebelum kita bersama. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada rilis dari Kepala SDN Ciporang 1. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Ibu jawab terkait dengan pembelajaran di sekolah Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, apakah guru-guru di sekolah Ibu telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Berpusat pada apa? Murid. Iya. Alhamdulillah di SD Ciporang 1 semua guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi sekarang dengan suasana COVID pandemi, jadi kita penyesuaian dengan menggunakan kurikulum darurat. Darurat ya Bu ya, berarti memang sudah diterapkan ya Bu untuk prinsip PJJ ya. Namun mungkin berpusat kepada murid ya Bu ya. Jadi bukan hanya guru sebagai center, tetapi murid yang dijadikan sebagai center utama. Yang kedua Bu,
apa kira-kira yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah Ibu? Ya, tantangan sih pasti ada di semua sekolah ya. Pada intinya mungkin dengan adanya yang sekarang kita sudah mulai mengadakan simulasi secara bertahap ya. Pada intinya ya dari pihak luar mungkin orang tua masih banyak yang meragukan karena mungkin ketakutan anaknya tertular COVID apa gitu ya. Jadi untuk itu kami telah menghimbau dengan melalui rapat para orang tua murid untuk menginstruksikan bahwa anak tersebut tetap harus menjaga prokes. Sama orang tua tuh tidak seperti dengan guru. Iya. Kalau dengan guru kepatuhannya, ketatannya, penangkapannya itu akan berbeda dengan seperti diajari oleh orang tua. Begitu, Pak. Kemudian Bu, apa tantangan dari Ibu sebagai orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Tantangan? Ya, tantangan saat ini ya. Mungkin setelah 2 tahun kita vakum ya, untuk awal-awal tatap muka, tadinya kan tatap muka terbatas ya. Betul, terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas. Sekarang tatap muka secara langsung ya mungkin anak agak kagetnya karena tidak biasa bangun pagi. Iya betul. Pagi. Yang ibunya juga tidak biasa menyiapkan sarapan yang terlalu pagi, sekarang menyiapkan sarapan terlalu pagi, tapi itu dijalani sekarang mulai beradaptasi lagi dan dijalani dengan baik. Sudah bisa dari ini Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian Bu, bagaimana dukungan Ibu